Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Halo semua, kembali lagi bersama saya. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas dua hukum tajwid, yaitu hukum mim sukun dan hukum mat yang terdapat pada surat Al-Mulk dari ayat 4 sampai dengan 6. Langsung saja kita masuk kepada suratnya. Sebelum kita membahas hukum tajwidnya, kita akan membaca terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tsummarji'il basara karrataini yang qaliba ilaikal basaru khasi'aw wa huwa hasir. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha waja'alnaha rujuman lisyayatin wa'tadna lahum 'adzabas sa'ir. Walilladzina kafaru birabbihim 'adzabu jahannam wa bi'sal masir. Baik, kembali kepada ayat 4. Di ayat 4 ini terdapat hukum tajwid, yaitu hukum mat iwad jika kita membacanya diwakafkan. Seperti ini. Tsummarji'il basara karrataini yang qaliba ilaikal basaru khasi'a. Jika baca diwakafkan pada sampai kata khasi'a, maka termasuk hukum mat iwad. Karena mat iwad itu adalah ketika hamzah atau huruf fathatain bertemu dengan alif dan diwakafkan. Jadi bacanya bukan khosian, akan tapi khosia. Tapi hukum ini hanya terjadi jika kita membaca diwakafkan pada khosia. Jika membaca dilanjutkan, maka tidak termasuk hukum mat iwad. Oke. Selanjutnya ada kata hasir, wa huwa hasir. Di sini terdapat hukum mat arid sukun, dikarenakan huruf mat, harokat mat, huruf mat yaitu ya, dan sebelumnya ada tanda kasroh. Karena pasangan ya itu dengan huruf kasroh, alif dengan fathah, domah dengan waw. Dan mat arid sukun syaratnya sama seperti mat iwad, yaitu harus diwakafkan. Jadi bacanya wa huwa hasir, dipanjangkan 2, 4 atau 6 harokat. Tapi ada syarat yang lain, yaitu jika kita sudah membacanya 2 harokat, maka sampai ayat-ayat selanjutnya kita harus membaca 2 harokat sampai kita berhenti membaca Al-Quran. Kita sudah berhenti, kita ingin membaca lagi, maka barulah boleh diubah mau ke 4 atau ke 6. Oke, selanjutnya pada ayat 5 ada hukum pada huruf as-sama terdapat hukum mat wajib tasil, yaitu apabila huruf mat alif bertemu dengan hamzah. Jadi membacanya itu adalah 4 sampai 5 harokat. Seperti ini. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya, yaitu dipanjangkan 4 sampai 5 harokat. As-samaa'a. Jadi tidak dibaca pendek as-samaa'a. Maka di kata ini terdapat hukum mat wajib muttasil. Oke, lanjut. Pada kata bimasobiha terdapat hukum mat tabi'i atau mat asli, yaitu apabila huruf mat dan sebelumnya bertemu dengan
harokat pasangannya. Seperti yang tadi saya bilang, ya dengan kasroh. Oke, lanjut. Dan ada lagi, waja'alnaha alif dan sebelumnya bertemu dengan harokat fathah. Ini sama juga termasuk hukum mat tabi'i atau mat asli. Dan ada lagi rujuma. Ini termasuk mat arid mat iwat. Masuk mat iwat tapi jika diwakafkan. Jika tidak diwakafkan maka tidak termasuk hukum mat iwatnya. Dan ada lagi rujuman lisyayatin. Ini termasuk hukum mat arid lisukun. Karena huruf huruf mat bertemu dengan sebelumnya berharokat pasangannya dan diwakafkan. Jadi dibaca lisyayatin sepanjang 2, 4 atau 6 harokat. Itu juga dengan as-sa'ir. Wa a'tadna lahum 'adzabas sa'ir. Huruf ya dan sebelumnya bertemu dengan harokat kasroh beserta diwakafkan. Ini termasuk hukum mat arid disukun juga. Oh ya, ada yang lewat. Pada kata lahum azab, di sini terdapat hukum mim, apaan? Terdapat hukum mim sukun, yaitu izhar syafawi, yaitu apabila huruf mim bertemu dengan semua huruf selain mim dan ba, maka termasuk hukum izhar syafawi, yaitu dibaca jelas, tidak didengungkan dan tidak ditahan. Jadi lahum azabas sa'ir. Maka pada kata lahum azab termasuk hukum mim sukun yaitu izhar syafawi. Mari kita lihat kembali apakah masih ada hukum mat atau mim sukun yang terlewatkan. Dan sepertinya tidak ada. Oke, kita lanjut ke ayat terakhir. Walilladzina kafaru bi rabbihim adzabu jahannam wa bi'sal masir. Dan mari kita analisa pada ayat 6 ini terdapat hukum mat tabi'i, yaitu huruf ya dan sebelumnya bertemu dengan huruf berharokat kasroh. Maka termasuk hukum mat tabi'i, dibaca panjang 2 harokat. Walladzina, walilladzina afwan, walilladzina. Dan selanjutnya termasuk ada juga mat tabi'i lagi, yaitu huruf waw bertemu huruf waw dan sebelumnya huruf berharokat dhammah. Karena huruf waw ini pasangannya adalah harokat dhammah. Dan kita bertemu lagi dengan hukum mim sukun, yaitu izhar syafawi, birob bihim azabu, birob bihim azabu. Ketika huruf mim bertemu dengan huruf selain mim dan ba. Dan yang terakhir ada hukum mat wabi sal masir, yaitu mat arid lis sukun. Apabila huruf mat bertemu dengan apabila huruf mat dan sebelumnya huruf berharokat kasroh, ya dengan kasroh maksudnya, maka dibaca wabi sal masir, dibaca 2, 4 atau 6 harokat dan diwakafkan. Dan ingat, jika kita sudah membacanya 2 harokat, maka sampai ayat selanjutnya tetap harus dibaca 2 harokat. Jika 4 maka 4, jika 6 maka 6. Dan alhamdulillah kita sudah sampai pada ayat terakhir. Dan mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih semuanya. Maafkan jika saya ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.